Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga VRA teman-teman ya, VRA. Kemarin ada yang request juga, jadi ya udahlah kita coba akan bahas VRA untuk video kali ini. Dan kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin dan juga WIF teman-teman, jelang rilis data CPI, dan rilis data CPI pun sudah keluar ya. Syukur di sini dari forecastnya dia mengalami penurunan, tapi ya dari previous ya dia mengalami kenaikan teman-teman ya. Intinya di bawah forecast lah. Ditambah lagi untuk yang years averages-nya ini dari 2,4%, expect di 2,4 juga, dan ternyata keluar angka 2,3. Jadi ya mengalami penurunan teman-teman. Di sini ya memberikan good news sebenarnya ke market. Nah, setelah itu ada Presiden Trump speak ya, speak di Dubai ya kalau nggak salah. Ya speaknya juga bagus lah, mendukung untuk market. Dan dari Trump sendiri juga akan mengannounce lah ya the next deal tarif untuk beberapa negara akan mendatang, dia umumkan juga. Ya intinya memang memberikan sentimen yang sangat-sangat positif, dan yang kita tunggu-tunggu itu di tanggal 15 Mei di mana itu ada PPI dan terutama ada kakek Powell nih ya. Semoga banget deh ya, dari Jerome Powell ini kan perihal tarif udah mulai clear gitu kan. Kemudian narasi yang dibuat Trump itu benar-benar mendukung market. Semoga ya Jerome Powell ini dovish lah, bilang oke, ini turun ya, CPI turun walaupun belum turun signifikan, belum hit target, tapi ya kita akan pertimbangkan untuk nantinya akan melakukan cut rate dan lain sebagainya. Itu aja udah cukup sebenarnya untuk bikin market lebih hijau lagi teman-teman. Dengan kayak gitu ya kita melihat sekitar mungkin sampai akhir Mei ya, 2 mingguan yang lagi itu market bisa berangsur masih hijau lagi teman-teman. Dan kita lihat juga ya di sini fear and greed kemarin tuh di 71, sekarang udah naik lagi ke 74, masih di area greed. And ya di sini untuk market cap juga mengalami kenaikan teman-teman. Cuman ya untuk altcoinnya pun masih tetap naik nih ya, sekitar range 3 sampai 10% lah tergantung altcoinnya. Dan ya di sini XRP udah balik lagi ya ke top 3 teman-teman, udah melewatin USDT ya secara market cap nih 152 miliar teman-teman ya, miliar US dollar ya, walaupun ya masih ya bisa dibilang setengahnya dari Ethereum ya teman-teman. Nih Ethereum lagi up juga tadi sampai 2700-an. So ya jadi tanpa basa-basi kita akan bahas Bitcoin Dominance dulu. Jadi secara daily tadi nutupnya di 62,18%, dimana ini adalah area previous resistance strongnya ya. Kemudian dia sempat bikin tail candle nih sampai 61,88, udah deket sekali dengan next area target nih ya, udah deket sekali dengan next area target di sekitar 61,5-61,6%. So ya ini saya pribadi sih terus mengharapkan ya Bitcoin Dominance ini setidaknya dia retest dulu nih sampai isi fill box ini ya, baru mungkin ya I don't know ya, apakah dari sini dia adanya rebound dulu ya, retest balik nih ke 62,2 atau 62,78 ya before dia drop lagi teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya, even di November Desember yang lalu ya mungkin naiknya cuma sekedar retest SNR terdekat, sama seperti ini juga nih. Dia drop, retest SNR terdekat, drop lagi. Ya, ini drop, next candle-nya retest ke SNR terdekat teman-teman ya. Jadi ini yang bisa diperhatikan sebenarnya untuk Bitcoin Dominance yang masih mengalami pelemahan ya. Untuk secara daily-nya jelas banget, dan ini menjadi good news sebenarnya untuk altcoin. Nah, kalau misalkan kita lihat secara 4 jamnya ya, untuk secara 4 jam kemarin ini adalah area krusialnya dia ya. Dan ya syukurlah di situ dia masih terus mendapatkan rejection, dan sekarang posisinya mulai sedikit ketahan ya, samalah kayak gini gitu, ketahan sedikit gitu ya. Mungkin kalaupun dia mantul atau retest ya sebatas MA21, berarti di sekitar 62,77%, dengan harapan atau ekspektasinya dia masih lanjut turun nih di 61,8, 61,7% gitu teman-teman ya, untuk si Bitcoin Dominance secara time frame 4 jam. Nah, kalau misalkan kita berbicara Bitcoin secara daily, sebenarnya untuk secara daily-nya ini sendiri dia masih sideway nih, belum kemana-mana teman-teman ya, sideway belum kemana-mana, jebret atas bawah ya. Yang intinya memang dia bermain di sekitar 2000-an dolar ya, 102 ribuan sampai 104 ribuan ya, sekitar 2000 dolar. Masih mondar-mandir di situ, mungkin benar-benar menunggu ya besok Jerome Powell mau speak apa. Dan karakteristik ini juga sebelum-sebelumnya juga kita lihat ya pada Bitcoin
Ini sideway cukup lama, akhirnya dia up. Ini juga sideway membuat range terus up gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengekspektasikan ya at least dia sideway lah di range kecil ini gitu ya. Mungkin dia ada jepret atas jepret bawah, grab likuiditas sembari menunggu Jerome Powell ya, akhirnya sebelum dia mungkin akan up lagi retest di ATH lama. Hopefully seperti itu teman-teman. Tapi ya kalau memang teman-teman sudah spare cash, sudah siapin cash buat buyback lagi ya tunggu, kalau memang dikasih koreksi ya dia akan mungkin retest kembali ke 99 atau 100 ribu dolar untuk si Bitcoin menjelang ataupun menunggu lah Jerome Powell, dengan harapan Jerome Powell tidak hawkish lagi ya besok malam. Jadi overall secara daily nggak ada yang terlalu dipermasalahkan, sama seperti movement sebelumnya ya. Di sini pun kalau kita tarik ya secara trendline ya seperti ini juga tuh sebelumnya break sideway, break, drop lagi, sideway, kemudian up. Ya di sini juga ini malah lebih rapi lagi sideway-nya gitu. Jadi mungkin ya di sini karena udah range cukup atas, ya dia mungkin bermain ataupun grab likuiditas ya nggak masalah. Selama memang secara struktur kita bisa lihat nih bullish dan berada di bawah ataupun di atas EMA21. Jadi amit-amitnya pun dia turun ya. Turun ke sini pun ya masih uptrend, teman-teman, jelas banget tuh, masih uptrend. Ya dengan expect dia going up lagi, high baru teman-teman ya untuk secara daily time frame. Nah minimal kalau misalkan secara time frame hourly ya seperti 1 jam ini ada supply yang sempat di testing. Ini pertama kali di testing dapat rejection, up lagi ya di sini akhirnya dia mendapatkan rejection, tapi ya rejectionnya pun kecil guys ya, nggak sebegitu strongnya. Jadi kalau misalkan ini boleh saya adjust sedikit seperti ini gitu ya, kemudian dia retest nih di area atau base tahanan sebelumnya nih ya, ini di sekitar 103.100 sampai 103.500 dolar ya. So far sih masih ketahan di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat secara internal ya untuk Fibo dari lowest to highest-nya seperti ini ya. Kemudian sebentar guys, 0,5 0,6 ya, mungkin kita ambil 0,5 0,3 ya. Tuh dia lagi retest di level area tersebut. Kalau misalkan lebih bawahnya ya kita munculkan 0,6-nya dan ya pas tuh ya detail candle ataupun lowest pada 13 Mei nih. Tuh kalau saya marking teman-teman. Jadi memang ini bisa diperhatikan sekali lagi untuk yang nanyain Bitcoin secara hourly ya. Ini menjadi area pantauan sebenarnya. Ya hopefully di sini dia masih mampu bertahan lah untuk dia going up teman-teman ya, karena secara overall kita lihat juga di sini sempat bikin tail candle nih 12 Mei-nya dia retest di area sini tuh nih, kalau saya boleh tandain tuh ya di 700 sampai 101 300 dolar nih. Ini sebelumnya ada creating base kecil dan di retest di situ ya, so far dapat reaksi pemantulan signifikan juga. Di sini juga ada double bottom, neckline di sini di break and retest untuk lanjut naik, dan ya sekarang mulai terkonsolidasi lagi ya. Hopefully di beberapa level ini dia masih bisa run up lagi ataupun ya sideway menjelang Jerome Powell speak besok malam. Vera sendiri banyak yang request ya teman-teman, mungkin kemarin karena sempat ngepam, dan ya kalau kita perhatikan dulu sebenarnya ATH-nya itu jauh banget ya. Ini ada di 0,875 dolar guys, 0,0875 dolar, jauh banget guys, jauh banget ya. Even beberapa target pun ya belum kecapai-capai gitu ya sama Vera. Bahkan ini kalau kita lihat pada 2024 ya, ini Q1 nya malah lebih tinggi 0,01577, kemudian Q4 nya cuma di sini ya. Kalau kita lihat berarti ini ada high ya, kemudian dia malah bikin yang namanya lower high tuh teman-teman tuh ya. Dia nggak bikin high baru kemudian lower low gitu ya, cenderung lower low. Dan ya kita lihat sekarang kalau memang sentimen market ini positif ya, kita lihat kemarin sayangnya dia udah up kemudian dropnya juga kenceng nih ya untuk VRA. Bahkan dia retracement-nya ini 100% guys tuh ya, waktu dia going up kemudian retest lagi di sini, ini cukup dalam ya, bahkan sempat lewatin di EMA21. Dan ya posisinya balik lagi nih, ini akan menjadi resistance strongnya di 0,0027 sampai 3173 dolar ya. Kemudian pasti di previous high-nya dia di sini ya 0,00384 sampai 0,0422 dolar ya. Sekali lagi teman-teman bisa pantau dulu dua area ini karena obstacle-nya banyak guys ya, nggak cuman satu doang, banyak banget nih VRA. Dan kecenderungannya dia naik kenceng terus nggak lama dia drop kenceng juga. Ini juga nih naik kenceng drop kenceng, ini juga dia up drop lagi, ini up drop lagi nih
Kemudian mana lagi? Ini di sini juga nih. Ini kurang lebih mirip ya sama yang sekarang terjadi. Secara daily-nya dia up kenceng, drop kenceng, kemudian dia perlahan run up lagi malah bikin high baru. Terus nggak lama dia drop lagi kenceng. Jadi memang kalau kita lihat secara historical karakteristiknya seperti itu nih. Dia up kenceng, drop kenceng. Ini up, drop kenceng, ini up, drop lagi, ini up, drop kenceng nih ya. Tuh. Ini bahkan terakhir kali ini akhirnya dia up, drop kenceng, EMA 21 kemudian hold di atas. Maka kalau hitung kita lihat VRA ini berpotensi lah untuk bikin high baru ya daripada high level yang tercipta pada 8 Mei ya. Berarti area targetnya berapa bro? Ini kita bisa perhatikan di sini teman-teman. Ini cukup tinggi ya. 0,00528 sampai 566 dolar. Ini sekali lagi bisa diperhatikan ya. Ini menjadi next area kalau saja nanti market benar-benar masih dikasih hijau ya. Jerome Powell dovish, kemudian altcoin berterbangan, maka ya minimal VRA akan retest nih ke 1, 2, 3 area target ini secara daily-nya. Dan tentunya buat teman-teman ketika visit ataupun hit area ya wajib dicicil TP ya, karena karakteristiknya cukup ekstrim nih. Naik kenceng turun kenceng gitu, naik kenceng turun kenceng. Jadi misalkan udah profit 100% malah bisa hilang lagi profitnya itu bisa teman, karena ya rebound kencang turun kencang tersebut gitu ya. Jadi mungkin lebih antisipasi ketika memang udah cuannya udah lumayan banyak ya cicil jual nggak ada masalahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti malah drop kencang ya nggak ada penyesalan karena udah cicil take profit gitu ya. Menikmati lah, nggak cuman diliatin doang. Nah untuk secara 4 jam ya ini sebenarnya sih ekstrim banget ya. Kita lihat naiknya ini bertahap lebih detail, malah dibantai sama satu red candle nih time frame 4 jam. Gila guys, ini satu candle ini berapa nih? 58,92% GG guys. Ya, kemudian sama di sini udah mulai sideways lagi. Ya, ini kalau kita perhatikan sebenarnya di range ini nih. Ini kan tahanan sebelumnya nih waktu dia sebelum pumping ya. Ya. Jadi dia udah dilewatin atas bawah menandakan memang oke, tidak menarik itu lagi maybe ya dari area tersebut, karena ya dari sisi buyersnya pun belum mampu ngangkat harga VRA lebih jauh lagi. Jadi ya expect dari sini pun VRA selama memang masih hold nih di atas area ini EMA 21 juga, dan ini akan retest ya untuk garis kuning dan juga RSI ini ya, dengan expect dia masih bisa untuk lanjut naik lagi nih. Ya untuk retest ya area resistance strong terdekat yang tadi udah saya mention itu dulu sih sebenarnya ya. Untuk VRA nggak muluk-muluk teman-teman, karena kalau kita perhatikan juga di sini sebentar ya, ini adanya trendline support ya, tuh trendline support yang akhirnya dia nggak bikin low baru ya, mencoba up dan bertahan di atas EMA 21. Jadi selama memang momentum ini masih mampu dipertahankan dengan baik ya, VRA masih bisa untuk lanjut naik lagi ya, dengan area pantauan terdekat tentunya 4 jam ya. Kita perhatikan sekali lagi di sini. Bentar guys. 0,0246 sampai 0,02559 dolar. Ya, ini bisa menjadi pantauan sebenarnya untuk yang nanyain VRA terdekatnya. Gitu ya. Jadi balik lagi mungkin buat teman-teman VRA ini karakteristiknya seperti itu, pump and dump. Jadi saran saya ketika memang udah profit nggak ada salahnya kalian take profit seberapa pun itu, mungkin 20%, 30% dan lain sebagainya ya. Karena sayang banget kalau misalkan kalian udah cuan, contoh modal 100 juta, cuan 50 juta, cuan 100 juta, itu cuman diliatin doang ya, kita nggak pernah tahu karena karakteristiknya kayak gini ya. Bahkan tadi udah saya buka juga pada movement sebelumnya juga terjadi hal yang serupa nih tuh. Jadi bisa juga dalam sekejap malah balik lagi ke entry, itu bisa ya. Itu teman-teman bisa saya update untuk VRA. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.